Biar nggak ngantuk, Jal. Berdiri. Masih ada waktu sekitar 4 jam. Kita bisa Nah, Bonifasius. Saya persilakan pada Bapak Ibu yang akan mengajukan diskusi atau pandangan atau tanggapan, bagaimana tanggapan Ada yang nanggapi, saya tanggapi. dalam hal ini diwakili oleh Pastor Ruki. Saya persilakan 3 orang penanya pertama. Pak. Karena disebut nama tadi. Udah disebut sama Pastor Kehi tadi, Yakobus. Lalu satu lagi, 2 lagi. Sebelah Pastor Maya, Pak siapa ini? Maaf, Pak Frans, Siskus, lalu satu lagi. Berdua, satu lagi dari tadi. Jadi silakan Pak Hema. Bentar yang kita masuk. Baik, Pastor, terima kasih atas kesempatannya. Pastor Kehi yang terhormat, nama saya Yakobus Julianelis. Sehari-hari saya sebagai penyuluh agama Katolik. Nah, yang saya sangat sayangkan adalah visi misi keuskupan itu harusnya diinternalisasi oleh kita di setiap paroki. Itu dulu. Kalau di CU itu internalisasi itu diucapkan berkali-kali dan akhirnya pengurus DPP itu bisa paham gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya udah diskusi dengan Pak Bara ya, penyelenggara. Nggak ada tuh grup WA DPP. Keuskupan Agung Pontianak, Pastor tadi mengatakan harus ada YouTube. WA grup tuh nggak ada. Padahal zaman now gitu. Saya harus cari sekretaris DPP itu harus koneksi dulu dengan pengurus DPP lain. Saya pernah jadi ketua bidang 1, itu saya sangat terheran-heran gitu. Itu saya kasih masukan supaya untuk dipahami bahwa kami ini awam ini bukanlah gembala, kami ini kan domba. Ya kan? Nah, domba juga ada anjing gitu. Anjing itu ya kami-kami inilah. Mengapa? Karena kami bertuan dua gitu. Anjing itu kan diperlukan untuk nyalak. Bisa menggigit, bisa membuat rabies, tetapi juga bisa bagus dan jinak. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, selain internalisasi, kemudian tadi WA grup DPP itu, tidak ada sinergisitas sebenarnya. Sinergisitas itu artinya begini. Ya, porsi keuskupan ini kan memang ya sebagai benteng putih ya, bukan benteng abu-abu. Ya. Jadi kami terkadang tuh heran. DPP itu kan sebenarnya adalah membantu tugas reksa pastoral ya. Tetapi porsinya itu hanyalah sebagai ya pelengkap penderitaan. Mengapa saya katakan begitu? Karena DPP sekarang itu kan memang atasannya langsung tuh pastor paroki. Ya kan? Tidak ada yang namanya awam itu diberikan peran yang optimal ya. Karena apa? Karena memang mungkin ketakutan para hierarkial itu kami akan monopoli. Kami tidak bisa monopoli sebenarnya. Karena kami kan tugasnya membantu, melayani ya. Jadi yang kami sangat kesalkan sebenarnya itu adalah tidak ada yang namanya ya kan kemampuan komunikasi pihak keuskupan. Jadi begini, coba perhatikan pengurus DPP yang ada di paroki ya, bisa berbeda. Ketua bidangnya ada yang satu paroki 5, ada yang 3, ada yang masih mempertahankan ketua bidang 1 tuh ketua DPP awam katanya. Nah, sinergisitas itu tidak terbangun begitu. Nah, bukan kita mau mengatakan apa, saya memang bukan ingin mengoreksi, tetapi sudah lama saya ingin berbicara itu, tetapi ya forumnya ya sudah tepatlah sekali. Kemudian berikutnya mengenai data. Nah, ini data paling susah nih. Kami ini di Bimas Katolik nih, saya tuh sampai agak, Pak Bara tuh sampai dah susah dah. Kalau minta data itu kayak Tuhan Allah yang harus berikan. Jadi kami itu harus, mohon maaf ini, harus membuat skenario gitu. Karena umat Katolik di kota Pontianak ini, pada prinsipnya itu, yang urban itu ada 30.000. Urban itu adalah yang masuk ke kota ya. Tetapi si biduk itu hanya mencatat kurang lebih terakhir itu 31 ke apa.
Sedangkan data yang kami berikan ke Kemenak, bahkan sampai ke pusat itu 42 ya di kota. Lalu data Sisduk Capil itu sekitar 39. Bayangkan kalau kami pakai data Sibiduk, ya kan, yang tidak mencapai maksimal. Padahal Sibiduk itu mengcover 2 kabupaten, ya, Kuburaya dan bahkan ada satu Siantan tuh sampai Mempawah. Nah, persoalan mengurus data saja kita ini sudah bertahun-tahun ya. Nah itu. Apalagi kalau kita berbicara tentang level, karena selama ini penganggaran itu bersifat data. Nah yang terakhir, mengenai saya sangat bangga sebenarnya dengan Uskupan Agung Pontianak yang sudah memberikan semacam, ya kan, karena dari 37 kuskupan yang ada di Indonesia, satu-satunya kuskupan ini yang berani menegerikan sekolah tinggi atau sekolah tinggi pastoralnya hanya, nah itu pun karena memang Monsinyur Hieronymus Bumbun waktu itu sudah berkomitmen bahwa Stakan ini harus berdiri. Karena teorinya kalau STP ini tidak berdiri, umat Katolik itu dibina jin dan setan. Itu teori yang, karena bukan apa, kita lihat sekarang ada 2 jurusan kita ini. Jurusan yang memang kembali ke adat awal, yang kebal-kebalan itu orang Katolik. Kemudian tadi Pak Krisantus tuh bagus, dia mengatakan marilah kita terdidik begitu. Nah, jadi itu mungkin ya respon saya atas apa yang tadi Pastor katakan. Saya mohon itu nanti ditanggapi sebagai bentuk bahwa kami ini tidak tahu sebenarnya sampai di misi itu tidak diinternalisasi. Rapat DPP tidak pernah. Coba kalau misalnya visi misi Kuskupan Agung Pontianak. Jadi kami ini pengurus DPP atau aktivis gereja bisa menjalankan itu. Terima kasih Pastor. Terima kasih. Apakah langsung ditanggapi atau dilanjutkan dengan jawaban? Lanjutkan dulu, ya. Naik dulu, Pak Frans. Silakan. Terima kasih, saya meninggal dari Biar agak tegang sih. Sederhana kasih mas. Memang kalau kita lihat kita ada saya mendukung apa yang dilakukan oleh gereja. Pengalaman-pengalaman yang ada di tengah masyarakat atau di tengah umat itu menjadi kenyataan bahwa kita sebagai dimas itu selalu turun ke bawah untuk melihat apa yang menjadi keprihatinan umat. Bukan kita hanya bicara tentang teori belaka. Saya memberikan apresiasi kepada para pastor yang ada di Pauki. Memang kegiatan mereka itu letih rasanya. Dan saya sering juga mengikuti pelayanan-pelayanan di sana. Tapi semenjak saya di Dinas Katolik, pelayanan saya menjadi banyak fungsi pendidikan, fungsi usaha, pelayanan administrasi. Satu orang itu ditangani dengan berbagai umat yang paling banyak. Dan saya memberikan apresiasi komunikasi yang besar dengan para pastor. Jadi saya mengikuti undangan di Kebutuhan dengan Paulus Kuteriko dan habiskan 2 pastor. Kemudian ada juga pemberkatan gereja itu biasa sudah hadir di sana dalam proses undangan. Biasa juga kami melihat bagaimana umat yang kita lihat dalam keadaan kondisi kita sekarang. Pendidikan itu perlu memang. Kalau kita lihat Stakan, saya biasa berefleksi tentang itu. Ada umat mengatakan, lalu ada seorang guru katanya tidak pandai memimpin doa. Lalu saya minta informasi kepada masyarakat kita, umat, siapa namanya.
disebutkan. Ini menjadi menjadi